Selamat datang kembali di dimensi lain, tempat di mana realitas dan kegelapan saling bertemu. Dalam perjalanan penuh misteri ini, Raka dan Lestari terus maju dengan tekad yang membara untuk mengumpulkan elemen-elemen penting yang bisa menyelamatkan dunia. Di episode sebelumnya, mereka berhasil mengungkap rahasia elemen pertama, tetapi apa yang menanti mereka kali ini lebih dari sekadar ujian biasa. Di hutan timur yang gelap dan mencekam, mereka menghadapi sungai misterius yang menyimpan rahasia dan penjaga gaib yang tak kenal ampun. Ketakutan terdalam mereka diuji, dan setiap langkah membawa mereka semakin dekat pada batas keberanian dan kejujuran. Bagaimana mereka mengatasi tantangan yang memecah jiwa? Mampukah mereka melewati ujian-ujian berat yang dirancang untuk menggagalkan misi mereka? Jangan kemana-mana, karena kisah kali ini penuh dengan kejutan, ketegangan, dan pengungkapan rahasia yang akan membuat Anda terpaku hingga akhir. Mari kita masuki episode 11 dan 12, dan temukan apa yang sebenarnya tersembunyi di balik aliran sungai. Episode 11, Bayangan dari Masa Lalu. Raka dan Lestari kembali ke desa Rimbasari dengan langkah berat. Gua yang mereka tinggalkan seolah masih membekas di ingatan, lengkap dengan bayangan besar dan peringatan mengerikan dari makhluk yang menyebut dirinya penjaga kegelapan. Malam telah menyelimuti desa ketika mereka tiba. Jalan-jalan yang biasanya sunyi kini terasa lebih mencekam. Angin dingin berhembus pelan, membawa suara-suara samar yang membuat bulu kuduk berdiri. Raka memandang ke arah rumah-rumah penduduk yang gelap dan kosong, seolah-olah desa itu telah mati. Kita harus bicara dengan Pak Harjo, ujar Lestari dengan nada tegas. Dia satu-satunya yang mungkin tahu lebih banyak tentang apa yang sebenarnya terjadi. Raka mengangguk, meskipun hatinya dipenuhi keraguan. Pak Harjo adalah salah satu tetua desa yang masih tersisa, seorang pria tua yang dikenal dengan cerita-ceritanya yang seringkali dianggap omong kosong oleh penduduk lain. Tapi dalam situasi seperti ini, bahkan cerita paling aneh sekalipun mungkin memiliki kebenaran tersembunyi. Mereka melangkah menuju rumah Pak Harjo, sebuah rumah kayu tua yang terletak di pinggir desa. Ketika mereka tiba, pintu rumah itu sedikit terbuka, dan cahaya lampu minyak terlihat samar dari dalam. "Pak Harjo," panggil Lestari dengan suara hati-hati. Tidak ada jawaban. Raka melangkah masuk lebih dulu, memastikan tidak ada bahaya. Di dalam, mereka menemukan Pak Harjo duduk di kursi goyang, memandang kosong ke arah jendela. Di tangannya, ia memegang sebuah buku tua yang sudah hampir hancur oleh waktu. "Pak Harjo, kami butuh bantuan Anda," kata Raka, mendekati pria tua itu. Pak Harjo menoleh perlahan, matanya yang keruh menatap mereka dengan sorot yang sulit ditebak. "Kalian sudah pergi ke gua itu, bukan?" tanyanya, suaranya serak dan berat. Lestari mengangguk. "Kami menemukan mata kegelapan, dan kami bertemu dengan penjaga bayangan. Tapi kami tidak tahu apa yang harus kami lakukan selanjutnya." Pak Harjo menghela napas panjang. "Kalian telah membangunkan sesuatu yang seharusnya tetap tertidur," katanya. "Penjaga bayangan hanyalah bagian kecil dari kegelapan yang melingkupi desa ini. Kutukan ini jauh lebih dalam daripada yang kalian bayangkan." "Apa yang sebenarnya terjadi di sini?" tanya Raka, mencoba menahan rasa frustrasinya. Pak Harjo membuka buku tua di tangannya, menunjukkan halaman-halaman yang penuh dengan tulisan tangan dan gambar-gambar simbol aneh. Dulu, desa ini adalah tempat yang diberkati oleh elemen-elemen alam. Air, api, udara, dan tanah, semuanya seimbang dan memberikan kehidupan bagi kami. Tapi seseorang mengkhianati keseimbangan itu. Mereka mencuri elemen-elemen tersebut untuk kekuatan pribadi, dan sebagai balasannya, kegelapan datang untuk menuntut haknya. Lestari mengernyit. "Apa yang Anda maksud dengan seseorang? Siapa yang melakukannya?" Pak Harjo menutup buku itu dengan keras. "Itulah yang tidak diketahui siapapun. Tetua desa percaya bahwa kegelapan ini bukan hanya kutukan, tetapi juga hukuman bagi dosa-dosa masa lalu." Suasana menjadi hening sejenak. Raka merasakan beban yang semakin berat di pundaknya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan dengan informasi ini. "Kristal elemen air yang kau miliki," lanjut Pak Harjo, "itu adalah salah satu kunci untuk memulihkan keseimbangan. Tapi kau tidak bisa melakukannya sendirian. Kau harus menemukan 3 elemen lainnya dan mengembalikannya ke tempat asal mereka." "Di mana kami bisa menemukan elemen-elemen itu?" tanya Raka. Pak Harjo menggeleng. "Aku tidak tahu pasti. Tapi aku pernah mendengar bahwa setiap elemen dijaga oleh makhluk yang lebih kuat daripada penjaga bayangan. Perjalanan kalian tidak akan mudah,
dan kalian harus siap menghadapi kebenaran yang mungkin tidak ingin kalian ketahui. Kata-kata Pak Harjo menggantung di udara, membawa rasa dingin yang menembus hingga ke tulang. Ada satu hal lagi yang perlu kalian tahu, kata Pak Harjo setelah beberapa saat. Kegelapan ini tidak hanya mengancam desa kita. Jika elemen-elemen itu tidak dikembalikan, seluruh dunia akan terpengaruh. Kalian tidak hanya bertarung untuk desa ini, tapi juga untuk semuanya. Raka dan Lestari saling memandang. Mereka tahu perjalanan ini akan sangat berbahaya, tetapi mereka juga tahu bahwa mereka tidak memiliki pilihan lain. Kami akan melakukannya, kata Raka akhirnya, suaranya penuh tekad. Pak Harjo mengangguk pelan. Kalau begitu, bersiaplah. Kalian harus meninggalkan desa ini besok pagi. Pergilah ke arah timur, ke hutan yang lebih dalam. Di sana, kalian mungkin akan menemukan jejak elemen berikutnya. Malam itu, Raka dan Lestari kembali ke rumah mereka untuk bersiap-siap. Pikiran mereka dipenuhi dengan pertanyaan dan ketakutan, tetapi juga dengan harapan kecil bahwa mereka bisa mengakhiri kutukan ini. Saat Raka berbaring di tempat tidurnya, ia memandang kristal biru di tangannya. Cahaya lembutnya memberikan sedikit ketenangan di tengah kegelapan. Aku tidak tahu apa yang menungguku, gumamnya pelan, tapi aku tidak akan menyerah. Di luar, angin malah membawa suara bisikan yang tidak bisa dipahami, seolah-olah hutan itu sendiri sedang mengawasi mereka. Perjalanan mereka baru saja dimulai, dan bayangan dari masa lalu kini mulai menyelimuti masa depan mereka. Episode ke-12, Jejak di Hutan Timur. Pagi itu, langit Rimbasari diselimuti awan kelabu, seolah-olah alam pun tahu akan beratnya perjalanan yang akan dilalui Raka dan Lestari. Suara burung hutan terdengar sayup-sayup, sementara angin membawa aroma dedaunan basah. Dengan ransel di punggung dan tekad di hati, mereka melangkah meninggalkan desa, menuju hutan yang disebut Pak Harjo sebagai tempat elemen berikutnya berada. Hutan timur, seperti yang dikatakan Pak Harjo, adalah bagian dari wilayah yang jarang disentuh manusia. Pepohonan di sana menjulang tinggi dengan cabang-cabang yang berkelindan, menciptakan kanopi gelap yang menutupi tanah di bawahnya. Jalan setapak yang mereka lewati semakin lama semakin sempit, seolah-olah alam sendiri ingin menutup akses ke dalamnya. Raka, kau yakin kita berada di jalan yang benar? Tanya Lestari, suaranya nyaris berbisik. Raka mengangguk, meskipun keraguan membayangi pikirannya. Pak Harjo bilang kita harus terus ke timur, melewati sungai kecil. Setelah itu, kita akan menemukan tanda-tanda. Namun, apa yang dimaksud dengan tanda-tanda itu masih menjadi misteri. Setiap langkah mereka terasa seperti ujian, baik fisik maupun mental. Beberapa jam berlalu. Matahari seolah enggan menembus celah dedaunan, membuat suasana semakin mencekam. Di tengah perjalanan, mereka mendengar suara gemericik air. Raka mempercepat langkahnya, berharap itu adalah sungai kecil yang disebutkan oleh Pak Harjo. Dan benar saja, di hadapan mereka mengalir sebuah sungai dengan air yang jernih. Namun, aliran air itu tampak aneh. Di permukaannya, bayangan-bayangan gelap menari-nari, meskipun tidak ada apapun di atasnya yang bisa menciptakan bayangan seperti itu. Apa itu? Tanya Lestari dengan nada khawatir. Raka mendekati tepi sungai dan memperhatikan bayangan-bayangan tersebut. Saat ia menyentuh airnya, sebuah suara lembut terdengar di udara, seperti bisikan yang tidak bisa dipahami. Ini bukan sungai biasa, kata Raka. Ada sesuatu di sini. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul sesosok makhluk kecil berwarna biru dengan mata besar yang berkilauan. Makhluk itu tampak seperti perpaduan antara manusia dan ikan, dengan tubuh yang transparan seperti air. Kalian manusia yang mencari elemen, bukan? Suara makhluk itu bergema, meskipun mulutnya tidak bergerak. Raka dan Lestari terkejut, tetapi mereka tidak menunjukkan rasa takut. Ya, jawab Raka. Kami mencari elemen-elemen untuk memulihkan keseimbangan dunia. Makhluk itu mendekat, tubuhnya melayang di atas air. Aku adalah penjaga sungai ini. Jika kalian ingin menemukan elemen berikutnya, kalian harus membuktikan diri. Sungai ini adalah gerbang ke dalam hutan terdalam. Namun, hanya mereka yang layak yang dapat melewatinya. Apa yang harus kami lakukan? Tanya Lestari, mencoba menenangkan debar jantungnya. Makhluk itu melayang lebih dekat, matanya yang bersinar menatap langsung ke dalam jiwa mereka. Kalian harus menunjukkan keberanian, kejujuran, dan pengorbanan. Sungai ini akan menguji kalian.
Sebelum mereka sempat bertanya lebih lanjut, makhluk itu menghilang, meninggalkan gelombang kecil di permukaan air. Tiba-tiba, arus sungai menjadi deras, dan dari dalamnya muncul bayangan-bayangan gelap yang tampak seperti manusia, tetapi dengan wajah yang mengerikan. "Lari!" teriak Raka, menarik tangan Lestari. Namun, bayangan-bayangan itu tidak mengejar mereka. Sebaliknya, mereka melayang di atas sungai, membentuk lingkaran di sekitar Raka dan Lestari. "Ini ujian pertama," bisik salah satu bayangan. Suaranya serak dan penuh ancaman. "Kalian harus menghadapi ketakutan terdalam kalian." Seketika, pemandangan di sekitar mereka berubah. Raka dan Lestari tidak lagi berada di tepi sungai, tetapi di tengah sebuah tempat yang gelap dan dingin. Di depan mereka, muncul sosok-sosok yang mereka kenali, sosok keluarga dan teman-teman mereka, tetapi dalam wujud yang menyeramkan. "Raka," bisik salah satu sosok yang menyerupai ayahnya. "Kenapa kau meninggalkan kami?" Raka terdiam, hatinya dipenuhi rasa bersalah. Ia tahu itu bukan ayahnya yang sebenarnya, tetapi suara itu begitu nyata, seolah-olah menyentuh bagian terdalam dari jiwanya. "Jangan dengarkan mereka," teriak Lestari. "Ini hanya ilusi." Namun, Lestari juga harus menghadapi ketakutannya sendiri. Di depannya, muncul sosok ibunya, dengan mata yang penuh kekecewaan. "Lestari, kau tidak pernah mendengarkan. Kau selalu memilih jalanmu sendiri, tanpa memikirkan apa yang terjadi pada orang lain." Air mata mengalir di wajah Lestari, tetapi ia menggenggam tangan Raka dengan erat. "Kita harus bertahan. Ini hanya ujian." Mereka saling menguatkan, mencoba melawan ilusi yang menyerang mereka. Perlahan, bayangan-bayangan itu mulai memudar, digantikan oleh cahaya lembut yang membawa mereka kembali ke tepi sungai. Makhluk biru itu muncul kembali, kali ini dengan senyum kecil di wajahnya. "Kalian telah menunjukkan keberanian kalian. Tapi perjalanan kalian masih panjang. Bersiaplah untuk ujian berikutnya." Sungai itu kini tampak lebih tenang, dan makhluk biru itu melambaikan tangannya, menciptakan jembatan air yang menghubungkan tepi sungai ke dalam hutan terdalam. "Ikuti jembatan ini," kata makhluk itu. "Di seberang sana, kalian akan menemukan petunjuk menuju elemen berikutnya." Dengan napas yang masih berat, Raka dan Lestari melangkah di atas jembatan air itu. Di bawah mereka, bayangan-bayangan sungai terus bergerak, seolah-olah mengawasi setiap langkah mereka. Ketika mereka sampai di seberang, hutan yang lebih gelap dan lebih lebat menyambut mereka. Di kejauhan, terdengar suara gemuruh yang entah berasal dari apa. Raka menggenggam kristal elemen air di tangannya. Ia tahu ini baru permulaan, tetapi ia juga tahu bahwa mereka tidak bisa berhenti sekarang. Di belakang mereka, makhluk biru itu menghilang, meninggalkan suara lembut yang berbisik di angin, "Hati-hati, manusia. Kegelapan tidak akan diam saja melihat kalian mendekati kebenaran." Dengan langkah berat namun penuh tekad, Raka dan Lestari melanjutkan perjalanan mereka, memasuki kedalaman hutan yang menyimpan lebih banyak rahasia dan bahaya. Perjalanan Raka dan Lestari di hutan timur membawa mereka ke ujian yang penuh ketegangan dan rahasia yang memutarbalikkan logika. Mereka telah berhasil melewati tahap pertama, namun jalan di depan mereka masih panjang dan penuh dengan rintangan yang lebih menantang. Apa yang akan mereka temui di kedalaman hutan ini? Dan apakah mereka cukup kuat untuk menghadapi kegelapan yang terus mengintai di setiap langkah? Semua jawaban akan terungkap di episode selanjutnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ke Dimensi Lain agar Anda tidak ketinggalan kelanjutan kisah penuh misteri ini. Nyalakan lonceng notifikasinya supaya Anda selalu jadi yang pertama menyaksikan petualangan seru kami. Sampai jumpa di episode berikutnya, dan ingat di dunia ini, selalu ada sesuatu yang tak terlihat.